Perda Indonesia Tertuang dari Kota Depok, yang mana intinya kita dapat memilah itu sudah bersyukur karena kita memilah itu dari sumbernya, dari sumber rumah tangga untuk memilah, yang mana mengingat jujur Bu, dari 84 sampai saat ini untuk pembuangan sampah di TPA Cipayung, saya kebetulan warga di sana Bu. Saya waktu itu masih SMA sudah buang sampah. Sampah itu hanya gunung kapur, itu hanya waktu itu masih kota administratif, itu masih 1.500 meter Bu. Jadi dia bilang kota administratif cuma hanya buang untuk mengurung lubang-lubang sampah awalnya. Karena kita tahu kenal sana saya juga tinggal di sana. Dari TPA saya 260 meter rumah saya. Jadi tiap hari itu Bu yang kebauan itu nggak enak Bu. Kalau udah jam 3 itu kita menjemur pakaian juga bau Bu. Ya Allah, bener deh Bu, kalau di sana Ibu coba ke sana itu benar-benar baunya dari hawa itu Bu. Hawa dari sampah ke bau angin. Bahkan orang di sana itu siang malam rasanya ya gitu Bu, baunya ya itulah nggak enak Bu. Sekarang kita aja di rumah 3 hari aja udah kayak apa kalau kesannya kita baunya, apalagi yang di TPA Cipayung, wilayah Kelurahan Cipayung, khususnya RW 7, RW 5, RW 4, nah RW 8 itu yang sekitar TPA itu udah bukan main Bu, apalagi yang di RW 7 sama di RW 6. Ini TPA, ini rumah-rumahnya gitu Bu. Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini, memang program pemerintah Kota Depok dari 925 RW yang ada di Kota Depok wajib memilah dengan ada membentuk bank sampah. Jadi kita berharap kepada Ibu, Bapak, Pak RW sekalian nih, kita ayo Pak RW ya, kita bergerak yang namanya kebersihan. Siapa sih yang nggak mau kalau bersih? Saya juga tidak akan mau Bu dibuangin, karena udah bagaimana ya, udah di demo udah berapa kali dulu Bu gitu. Tapi sekarang ya namanya pemerintah nggak bisa. Habis kalau kita stop di sana, orang Depok buang sampah kemana kan gitu. Dari 11 kecamatan itu bingung buang sampah kemana lagi kita kalau bukan ke TPA. Nah kita menjaga dengan adanya kondisi TPA yang saat sekarang ini dari 84 dibuang sampai 2022 ini ya, tolong kita jaga sama-sama Bu. Airnya aja juga kebanyakan sudah tercampur oleh lindi dan lecit gitu. Jadi harus ke dalam mana juga dalam Bu. Kebanyakan di RW 7 yang beli air galon. Kadang-kala mau minum apa udah air galon, udah tidak dapat lagi juga air dari RW 8 Bu. Itu jaraknya juga hampir 2 kilo dari sumur tuh. Jadi dia pagi diisi, sore udah nggak diisi lagi Bu, nunggu pagi lagi. Itu airnya juga ya Allah sangat kasihan dah Bu kalau kita melihat gitu. Melihat wilayahnya dari RW 7 sana Bu gitu. Kalau RW 7 memprihatin karena udah tidak bisa lagi dikonsumsi gitu Bu. Jadi kita ngambil air dari RW 8, dari mata air. Itu ditariknya juga dibagi-bagi Bu. Kalau satu RW dalam itu 7 RT. Dibagi-bagi per rumah sedikit-sedikit. Itu Bu, jadi kita prihatin sekali. Ya mohon dengan adanya pemerintah yang sekarang ini mudah-mudahan Bu ya, dari 925 itu ada bank sampah. Jangan harus ada pemilahan, jadi buang residunya cuma 10%. Dari 60% organik, 30% non organik, yang 10% residu gitu. Nanti kalau ada residunya Bu, nanti hubungin saya aja, nanti diangkat. Karena dikit Bu residunya, paling sendal kan residu ya paling beberapa inilah. Kalau residu itu yang kulit-kulit Bu, itu yang nggak bau, walaupun ditaruh juga tidak akan bau kalau residunya Bu. Itu termasuk sendal ya, tas-tas kulit apa gitu namanya residu itu nggak banyak, cuma 10% gitu. Jadi kita berharap dengan adanya bank sampah sekarang akan di launching dan jelas-jelas juga akan organiknya juga diangkat, tidak akan nggak diangkat oleh tim kita juga dari Dinas Lingkungan Hidup. Kebetulan lagi ada koordinasi ke Bang Andri koordinatornya, itu ada berapa puluh titik Bu yang sudah berjalan. Alhamdulillah Bu, untuk meringankan beban gitu, beban di TPA Cipayung. Memang program sekarang pemerintahan Kota Depok, baik Pak Wali dan Pak Wakil memang ada Bu di Buang Kenambu. Cuman hanya berapa persen, nggak sampai 30%.
Dari 1.200 ton per hari yang dibuang ke TPA, cuman hanya 320 ton yang diterima dibuang ke Nambung. Itu juga biayanya cukup besar Bu, gitu. Bayar itu juga berapa miliar, begitu. Jadi dihitung kalau nggak salah Pak Haji 125.000 per truk, per ton ya, per truk lah ya. Itu sekarang dari tolnya, dari solarnya itu belum, luar biasa sampah benar-benar gitu. Jadi hanya cuma 320 ton per hari yang bisa dibuang ke Nambung di arah Bogor. Itu juga dari 2015 tuh tarik ukur, nggak mau di sana juga dibuang sampah. Tapi akhirnya sekarang mau Bu. Itu juga APBD Kota Depok juga kan terbatas Bu. Gitu. Kalau untuk sampah aja yang lain juga kan perlu gitu. Cuman sisanya itu masih dibuang ke TPA, itu yang masih memperhatikan gitu Bu. Karena satu juga kita armada masih kurang, keduanya juga sangat masih banyak lah yang kekurangan, jadinya hanya 320 ton per hari Bu yang bisa dibuang ke Nambung tanggal 15 Februari mulai launchingnya gitu. Pak Haji, mudah-mudahan kita berjalan lancar Pak. Sudah sosialisasi saya beberapa supir, beberapa tronton, Pak Kasih, Pak Kabin juga sudah berkoordinasi sama Bu Kadis. Kita tanggal 15 Bu. Jadi kalau 1.200 baru 320, masing 880 lagi kalau nggak salah yang masih dibuang ke TPA per hari. Itu sekarang iya sudah 30 meteran. Kalau Ibu mau jalan ke TPA silahkan, itu mau lihat-lihat. Oh begini. Itu baunya aja Bu. Itu pakai obat sudah Bu. Itu obat dari pemerintah Kota Depok yang cair, yang bubuk gitu. Yang mati obatnya. Hah? Baunya dari belakangnya kakak udah tercium bau Pak. Itu radiusnya kalau angin ya. Pindah ke sana aja dulu. Radius itu Bu. Ya kalau ibaratnya baunya nggak enak gimana sih baunya gitu, nggak nyaman. 2 kilo udah tercium baunya. Udah cium Bu kadang-kadang. Kali mulai. Kalau saya kan cuma 250 meter. Apalagi kalau hujan kali ya Pak ya. Hah? Kalau hujan. Wah, udah Iya, parah lagi nih. Airnya itu ya. Iya, iya, lagi makan nih. Ada mobil lewat kan ke Cipayung. Udah Bu bau. Ya, Mobil saya anjing makan. lewat. Yang paling bahaya benar baunya sampah pasar Bu. Iya benar. Itu bisa muntah Bu. Kalau sampah pasar, air licitnya itu yang bahaya. Pasar dah Bu, Ibu ke pasar nih. Saya kan sering di pasar, sering kontrol pasar. Untuk mengangkat baju saya pulang harus ganti semua. Nggak bisa masuk lagi saya ke kantor, ke kerja. Begitu pulang habis kontrol, kan kita 2 tronton Bu sampah pasar Kemiri yang kita angkut ke TPA, termasuk UPS Jalan Jawa, TPS Jalan Jawa kan ada pembuangan tuh TPS Jalan Jawa, itu 2 tronton, itu baru 4 Bu, 4 tronton yang dibuang ke TPA, belum yang mobil-mobil kecil 13 yang dump truck yang roda 6 dibuang ke TPA untuk beji tuh Bu. Berarti udah berapa ton kita sampah beji satu kecamatan dibuang di TPA per harinya. Itu hanya kecamatan Beji gitu. Belum kecamatan lain yang dari 10. 11 kecamatan di Cipayung semua ya? Ya iya Bu. Cuma satu di TPA Cipayung dari 84. 1984 sampai detik ini Mau nambah lahan, tapi kan diprotes sama warga Sawangan. sama Pasir Putih. Sudah dibebaskan 8 hektar di Kalisanggerang itu 8 hektar, cuma tidak diboleh memanfaatkan untuk buang sampah. Ya habis gimana? Ya udah Bu, ya sampah ya tanah itu 8 hektar ya gimana? Tidak boleh dia boleh, cuman paper John gitu. Buat apa kan gitu? Yang kali itu kalau pemerintah pengennya kan 8 hektar itu ya kali buat sampah, ngeringanin beban ketinggian, tapi nggak bisa Bu oleh pemerintah, oleh Kelurahan Pasir Putih. Jadi sementara itu Bu, nanti kalau ada hal-hal yang lain koordinasi ke Pak RW sama Bang Sampah, ke Bu Tati, saya ikut aja Bu, gitu yang terbaik ya seperti kayak residu. Jadi kita ngobrol aja, nanti residu itu cuma 10% ya Bu Tati ya, mudah-mudahan nggak banyak lah. Kayak sepatu pokoknya itu residu, termasuknya nggak bau-bau. Kalau sampah organik masuk Pak ke organik. Oh, ke organik ya? Oh iya, alhamdulillah lah. Ya, jadi dipakai buat kerajinan. Oh iya, alhamdulillah namanya kan. Udah mikir kurang lagi Pak gitu.
Kesini Hanya itu. pempes aja sih biasanya. Pempes sih ya kan, pempes itu yang susah di ini kan. Sendal itu kan ada karet api, ada plastik. Itu yang Pokoknya diterima. semua bu, semua Oh. jenis sepatu, sendal, apalagi yang ibu baru beli dari mall ya itu. Tas sekali ya Pak. Tas ya. Ya alhamdulillah Bu, waktu itu kan belum ya Pak Haji ya. Belum. Nah sekarang tuh ada Pak Hajinya ada buang sampahnya itu malah tambah kurang lagi, cuma pempes aja. Dari Jogja. Pempes juga ya Bu Tati ya, jangan pempes itu masih nggak ininya dibuang, jangan. Kesian juga Bu, baik kenaik, baik supir yang ngangkat ke TPA juga. Di sana juga, Kalau dibakar itu waduh apalagi dibakar, sampah itu tidak boleh. Biasanya bu, jangan bakar-bakar bu. tidak dilanjutkan. Dibakar itu tidak boleh Bu. Tidak Boleh boleh. bakaran ya, kalau bakaran kan. Lain beda lagi, kalau dibakar emang dilarang Bu. Ada Jangan ada bakar-bakar peraturannya. bu, jangan. Jangan dibakar kalau sampahnya gitu. Bisa kena pidana. Pokoknya kalau sampah dibakar saya terjun Bu sama Pol PP, nanti ditindak gitu. Karena ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Itu tidak boleh. Saya aja nih di Jalan Raya Margonda Raya Bu, jujur jam 4 saya udah keluar setengah 5 itu satu tronton itu penuh sampah liar yang dibuang di jalanan. Iya. Sampah liar. Kalau ibu pagi jam 6 setengah 7 udah kelar, itu tugas saya Bu. Saya yang iringin tiap hari dari 2019 Januari sampai detik ini Bu. 19 Januari saya keliling untuk Margonda. Jadi termasuk mobil tronton dan mobil kecil ada 6 yang muter Margonda untuk ngangkat sampah liar tiap hari di luar pertemuan Bu, di luar rumah sakit Bunda, di luar yang lain-lain. Jadi luar biasa Bu, sampah memang banyak. Saya jujur, kebanyakan orang-orang yang kontrak, yang apa, yang warung kadang-kala ogah-ogah bayar kali, taruh aja di Margonda. Kemarin aja sampai ribut sama orang Ambon saya, karena dia bawa 2 karung dan taruh aja. Itu kan dia boleh jualan, boleh apa, kenapa sih kasih sama gerobak, kasih rezeki sama orang gitu. Jadi tempatnya jangan di jalanan kan kotor. Saya kebetulan saya Pak Haji Munir, rekan saya Bu, kayak saudara saya Pak Haji Munir, PLPM gitu. Saya udah kayak keluarga saya lah. Kalau Pak Haji Munir kebetulan saya juga dulu sama-sama di LPM, sama-sama Pak Haji Munir Bu. Alhamdulillah saya banyak saudara di sini juga Bu, jadi dekat. Ya. Alhamdulillah saya udah ditemenin sama dia kalau ada apa-apa. Sering kalau ibu apa-apa, nanti saya di K3D Bu, kantor saya nggak jauh. K3D Bonsai, itu ada kantor saya, ada base camp saya di luar dari Tapos. Kalau kantor pusat kan di kantor pusat di daerah Tapos Bu. Kalau saya adanya tiap hari di situ Pak, di titik tengah jantung kotanya. Margonda saya ada di situ setiap hari. Dikasih ada kantor sedikit, saya di situ tiap hari untuk. Merah Juanda itu. Bu, K3D. Itu Bu, kalau ada pertanyaan kali apa-apa yang mau Pak, dipertanyakan, kalau layak silakan. pakai itu maksudnya kemana? Apa, Kadang Bu? masuk ada kasih baju-baju layak pakai itu. Ya bu, dikumpulin aja. Jangan Kumpulin. kumpul di saya. Itu maksudnya apa, residu atau? Nggak residu. Memang kita belum bisa menghargai, tapi itu kita, kalau di tempat saya kasih pendanaan dicuci lagi, itu kita sumbangkan ke daerah lain. Yang perlu membutuhkan ya Pak Haji. Nitip aja, nitip Nitip di jadi ya? nitip nggak ada Iya bu. Itu kan sejenis, Bu. Ya kalau bisa jangan itu ya. Apain? Jangan jadi Ada sampah yang tempat itu. bahan-bahan tisu Karena kan saya pakai tempatnya satu luas susah sampai 3.000 licin. meter. Oh, yang kayak Jadi plastik itu ini kita masih olah mending ya, pakai yang keset. apa banyak tuh yang Pak Haji kan di Tapus ya? Anunya ya dulu. Enggak, dulu Tapos. Oh, terus? Sekarang di mana di Kebuang IGD gitu ya? Oh, kan. Ya. Dikasih tahu. Jadi baju-baju bekas ibu kumpulin aja, nanti kita sumbangin lagi. Oh. Tapi saya cuci dulu memang bu. Disetrika? Di laundry dulu, betul. Oh, di laundry dulu? Iya. Oh. Itu bagian dari ya ini aja, tim saya aja. Jadi kita bagi ke daerah-daerah yang terpencil. Ini pasti udah berjalan. Nggak datang katanya Pak Haji. Banyak juga yang datang bu. Soalnya Banyak yang sekarang datang. itu kalau kita mau ngasih Iya. apa Nggak mau, apa gitu pada nggak mau deh. Nggak mau, Nanti ada. bilang lagi macam-macam gitu Iya. kayaknya. Jadi apa aja ya? Apa aja bu? Main itu tadi berarti. Iya. Ya alhamdulillah tuh Bu, ada solusinya semua. Iya, iya. Bareng kita ketemu bareng. Pahlawan Ada. jual yang sudah besar jadi toko jadi itu ya mungkin ke residu. Iya. Iya kalau udah robek-robek. Gitu aja Bu ya. Kalau ada lagi ntar kita. Terus ini kalau ada Pak RW, kalau ada tempat-tempat pembuangan sampah liar, misalnya titik ini orang pada buang sampah, itu lapor ke saya juga bisa. Nanti kita jadi taman itu Bu.
Enggak, nanti kita suruh pertamanan suruh bikin taman di situ Iya, siap. supaya tidak jadi orang Buang sampah. karena orang akan buang sampah karena ada orang satu orang buang itu Cuman buang. ngajak temannya banyak. Iya, tapi kalau jadi taman mikir Bu, di Beijing udah ada 5 apa 4 ya yang saya ya 5 lah. Oh gitu. Iya, saya bikin taman di Alangkah Datang taman. Jadi orang kan udah mau buang taman jadi Iya. juga. Udah ada banyak Nah, jadi bunga. kalau di Ponorogo kan lebih banyak ada beberapa warga yang memang punya tahap tanah yang luas ya. Terkadang mereka satu keluarga besar itu mengumpulkan sampahnya di tanah yang luas itu lalu dibakar sendiri. Dibakar makanya ada perdanya nggak boleh. Nggak boleh, Bu. Iya, cara kasih tahunya kita karena banyak di Bu, Pondok Cina bikin aja ada. surat ke ke RT RW sampai ke kelurahan pasti nanti ditindak Bu. Nggak boleh lagi membakar sampah karena memang berbahaya. Cara nebulnya gimana gitu? Kayak Surat. enak gitu. Karena Saya kalau bersurat, bisa ya. jangan surat itu dulu, kita pendekatan. Nah itu kan saya itu kata ibu kalau nggak bisa kalau di saya di Orchid saya bikin surat aja. Oh gitu. Warga belakang pada yang membakar sampah akhirnya pakai surat ditindak. Akhirnya selesai kita diskusi di masalah sampah. Akhirnya Kirim jadi kirim langsung. surat apa dinas Pak, dinas sosial gitu. Dinas sosial enggak ke RT RW kelurahan aja Bu. Kelurahan juga kan ada Pol PP, Langsung Bu. RT RW. Kita bergerak Kecamatan ada karena Pol PP. kita punya Kan ada penegak aturannya ya, ada gitu, Pol PP. perdanya. Tidak boleh Bu, itu kena kanker otak Bu kita. Asapnya berbahaya. Apalagi kalau bakar sampahnya sore hari kan Iya, dia asap itu malam tidak udara juga panas iya. ya. Dampak Sama plastik itu paling bahaya. Kita lewat aja langsung hilang Pak. Itu aja ya Bu ya, Pak. Kurang lebih mohon maaf, saya ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Tati, Pak Haji Indra, Pak Andri, Pak Awawan, Masya Allah. Luar biasa ya Ibu, ternyata sampah kita banyak yang nggak tahu ya. Makanya kadang-kadang suka, ya udah, itu kan sampah gitu ya. Ibu-ibu ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu sebelum kita lanjutkan ke acara yang lain. Cukup ya? Nah ibu kita coba gira-gira sebentar ya supaya kepedulian kita akan sampah itu terngiang-ngiang terus, tidak hanya cuma terngiang tapi nanti kita langsung aksi artinya ibu nanti lebih jawab ya. Ketika saya bilang peduli sampah Pondok Cina, silakan ibu-ibu sampahku tanggung jawabku ya. Peduli sampah Pondok Cina, sampahku tanggung jawabku. Berarti tadi di sini ada ya, terus pilah sampah. Setelah itu saya bilang pilah sampah, ibu bilang yes ya. Kita coba awali dari keluarga kita. Ketika keluarga kita sudah bisa, nanti kita akan hadirkan nanti satu RT gitu. Setelah itu satu RW, satu keluarga, luar biasa yang terjadi nanti ya. Sampah yang numpuk di Cipayung nanti insya Allah akan susut ya. Monggo susut ya. Kita kan apa namanya melakukan yang terkecil dulu lah ya dari keluarga kita. Kalau ternyata itu membantu, Haji bilang ya ibadah ini ibadah itu enggak cuma sholat ya, tapi ini juga tidak ya ibu ya. Saya bilang peduli sama